kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir untuk kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini. Bila firman-Mu ini boleh menguatkan kami, dan firman-Mu ini boleh menolong kami, sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan sepanjang satu hari ini. Tolong kami untuk kami boleh mengerti, tolong kami untuk kami boleh memahami setiap firman yang akan kami renungkan bersama. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan boleh menguatkan kita dalam sepanjang satu hari ini. Dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan, ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema merespon masalah dengan sikap hati yang benar. Merespon masalah dengan sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita baik tua, muda, bahkan siapapun
pernah mengalami yang namanya persoalan, pernah mengalami yang namanya permasalahan. Persoalan, permasalahan itu tidak bisa kita halangi, bahkan kita bilang gak usah datang kehidupanku, itu selalu akan datang dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita untuk meresponi setiap masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita mundur? Apakah kita marah kepada Tuhan? Apakah kita tetap berserah kepada Tuhan di dalam setiap persoalan yang datang menyerang kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin kenal yang namanya paku dan palu. Lawan paku adalah palu. Bapak Ibu Saudara, paku tanpa palu itu enggak berguna. Saat kita memukul paku dengan palu, paku harus dalam keadaan lurus, sehingga paku dapat dipukul sampai tenggelam ke dalam seluruh bahan yang hendak kita jadikan pintu, kursi, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika paku yang dipukul itu bengkok, paku itu pasti tidak akan berguna, karena dia tidak akan bisa terpakai untuk bisa menyatukan bahan yang hendak kita jadikan meja, kursi, dan sebagainya. Maka paku yang bengkok itu tentunya akan kita buang dan kita ganti paku yang baik, sehingga bisa menyatukan bahan yang hendak kita jadikan bangku atau kursi atau meja. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita renungkan bersama? Kita mau bersama-sama menjadi sebuah paku yang tegak lurus ketika kita dihantam oleh begitu banyak masalah. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin kenal siapa Ayub. Ayub bukan orang jahat. Ayub bukan orang yang selalu melukai hati Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas dalam Ayub pasal yang pertama, dikatakan di sana Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Bahkan dikatakan ia takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri mengatakan bahwa enggak ada seorang pun di muka bumi ini yang sama seperti Ayub. Maka Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan katakan jangan sampai mengambil nyawa Ayub itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan izinkan setiap persoalan datang dalam kehidupan Ayub bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Ayub, tapi Tuhan mau memurnikan iman percaya Ayub di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tahu di awal bahwa Ayub adalah orang yang saleh, hidup takut akan Tuhan, ketika Tuhan izinkan persoalan, pergumulan datang menyerang kehidupannya, sebagai Ayub sebagai manusia, bisa enggak dia protes kepada Tuhan? Bisa enggak dia marah sama Tuhan? Bisa enggak dia katakan, Tuhan, apa yang salah dalam diriku? Tidak ada yang jahat yang kubuat di hadapan Tuhan, tapi kenapa begitu banyak masalah yang menimpa aku? Bisa saja dia protes, bisa saja dia marah di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak melakukan itu. Tidak ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulut Ayub ketika persoalan, bahkan masalah yang mungkin kita sendiri ketika diperhadapkan dengan masalah itu mungkin bisa saja kita menyerah Bapak Ibu Saudara. Tapi Ayub tidak. Bahkan sampai istrinya saja mengatakan apa? Kutuki saja Tuhanmu. Tapi Ayub katakan apa Bapak Ibu Saudara? Masakah kamu mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, sedangkan yang buruk kamu tidak mau? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ayub membuktikan bahwa saat ia dihantam masalah, saat dia dihantam persoalan, ia tetap lurus dan dia tidak menjadi bengkok. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah merasa bahwa kita mungkin sudah berdoa, kita mungkin sudah beribadah, kita mungkin sudah melayani Tuhan, membaca Alkitab, berbuat baik, tapi masih ada aja masalah yang datang menimpa kehidupan kita. Ada aja sesuatu yang membuat pada akhirnya kita nggak sanggup menjalani kehidupan kita ini. Pernahkah kita mengeluhkan akan masalah yang nggak kunjung selesai, sehingga kita kecewa di hadapan Allah, sehingga kita tidak mempercayai Allah? Pernahkah itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kesalehan kita, bahkan ketika kita rajin pelayanan, baca firman, berdoa di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, itu enggak menjamin kita bebas dari masalah.
Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, semakin akan ada banyak cobaan yang akan menggoyahkan iman percaya kita. Dan disitulah iman kita mau diuji di hadapan Allah. Apakah kita tetap setia di hadapan Tuhan? Apakah kita malah memilih mundur di hadapan Tuhan? Apakah kita akan hitung-hitungan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita adalah paku, iman, ketaatan kepada Tuhan adalah alat yang membuat kita agar bisa tetap tegak dan kuat sebelum hantaman hidup datang menerpa kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan sumber masalah. Masalah bisa datang dalam kehidupan kita, tapi Tuhan sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka cari Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Biarkan Tuhan bekerja, menolong kita, menyelesaikan setiap persoalan yang datang menerpa setiap kehidupan kita. Masalah adalah proses kita dibentuk untuk menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Masalah Tuhan izinkan datang kehidupan kita untuk membentuk iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Maka tetaplah merespon setiap masalah dengan sikap hati yang benar, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Jadilah paku yang tetap lurus, bukan yang bengkok ketika dihantam masalah. Bapak Ibu Saudara, jelas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Memuji dan memuliakan nama Tuhan, berserah, percaya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang berat kita alami, karena Tuhan tahu kita mampu. Karena Tuhan tahu kita bisa menanggungnya Bapak Ibu Saudara. Maka jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Tapi pandang masalah itu, lihat dan yakini bahwa di dalam setiap persoalanku, di dalam setiap masalahku, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita tetap memandang dengan sikap hati yang benar dan tertuju kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pencobaan bisa datang kapan saja, menghantam siapa saja, tapi pastikan jalan hidup kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Maka baiklah kita memuji Dia, mengagungkan Dia, menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Sungguh baik, kasih-Mu
Mari kita bersatu dalam doa. Sangat besar kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap persoalan pergumulan yang kami alami. Kami tahu itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami setiap persoalan, ketika Tuhan izinkan kami mengalami setiap pergumulan, kami tahu dan kami yakini bahwa Tuhan melihat kami sanggup untuk menjalaninya. Maka daripada itu Tuhan kuatkan kami dalam menjalani, dalam menanggung setiap persoalan pergumulan yang kami alami ini. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi kami, menuntun kami sehingga kami boleh keluar dari setiap persoalan pergumulan yang kami alami. Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas untuk boleh melihat setiap persoalan pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Tapi Tuhan, Engkau menilik hati mereka, mereka yang pagi hari ini bersama-sama beribadah bersama kami, yang mungkin memiliki beban berat, pergumulan, persoalan yang tak kunjung memiliki jalan keluar. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, hapus setiap air mata mereka, karena kami percaya Engkau yang terus menolong, memberkati, menguatkan kehidupan mereka. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah mereka tetap terus percaya kepadamu ya Bapa. Sungguh Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau terus menolong, memberkati kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Dari setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh tetap dalam pertolongan perlindungan yang daripada Tuhan. Usaha mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat, bahkan saudara-saudari yang mungkin pagi hari ini mempersiapkan diri untuk boleh berangkat ke pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan sertai mereka, jagai mereka, hantarkan mereka sampai ke tempat pekerjaan mereka, biar mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka pulang lagi ke rumah dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bahkan hamba juga berdoa menyerahkan untuk anak, cucu, mantu, biar Tuhan terus menolong, memberkati kehidupan mereka. Masa depan mereka menjadi masa depan yang indah di dalam Tuhan. Bahkan untuk orang tua kami yang mungkin sedang lanjut umurnya, usianya mungkin sudah tidak mudah lagi, banyak persoalan, sakit, penyakit yang dialami. Bapa, kuatkan mereka, biar di masa tua ini, biarlah setiap orang tua kami ini boleh mendapatkan kekuatan dalam menjalani setiap hari-hari mereka. Bahkan untuk setiap opung boru, opung doli kami yang mungkin Tuhan dapati sedang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin kami terbatas untuk melihatnya. Pagi hari ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, sembuhkan mereka, lawat mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-Mu GMI wilayah 2, biar Tuhan terus menolong, memberkati setiap para pemimpin yang ada, baik DS, Bishop, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, baik setiap guru Injil yang ada. Tuhan juga menolong, memberkati mereka, sehingga dalam setiap pelayanan yang ada kami boleh bekerja sama melayani Tuhan, boleh membawa jiwa untuk semakin mendekat pada Engkau dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bahkan untuk setiap pembangunan geraha juga Engkau yang terus menolong, memberkati, sehingga dalam proses pembangunan ini juga berjalan sesuai dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Engkau Bapa yang mencukupkan. Bahkan untuk setiap pos-pos pelayanan yang ada di gereja-Mu di GMI Jakarta Pusat ini, Tuhan berkati Bapa. Bahkan untuk setiap persoalan pergumulan jemaat yang ada di dalamnya, Engkau yang terus menolong, memberkati. Bahkan untuk setiap pembangunan gereja-Mu yang ada di Jayapura pun, Tuhan yang terus menolong, memberkati. Setiap bangunan yang saat ini sedang dikerjakan, prosesnya Tuhan bekerja, sehingga bangunan ini boleh berdiri kuat, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di Resort GMI Jakarta Pusat ini. Tolong kami supaya kami juga boleh bersama-sama bergandengan tangan, boleh melayani Tuhan. Bahkan untuk kami boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang boleh kami layani ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini di hadapan Tuhan. Lawat bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan masih berperkara atas bangsa kami ini. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Maka Tuhan, tolonglah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh mendapatkan
hal-hal yang baik di dalamnya. Setiap para pemimpin pemerintah yang ada, mereka boleh bekerja dengan hati dan mereka boleh melakukan segala pekerjaan bukan untuk menyenangkan diri mereka, tapi juga boleh berlaku adil bagi setiap masyarakat yang boleh dipimpinnya ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk cuaca yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan curah hujan. Tuhan, biar Engkau terus menolong memberkati setiap daerah-daerah mungkin yang terdampak banjir. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan, biar mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari setiap wabah-wabah penyakit yang mungkin tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan yang akan membentengi kami, memberikan kami kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin, sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan dan kami boleh meresponi setiap persoalan pergumulan yang kami alami dengan tetap terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.